Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang ke-9, al-hadits tasi' an Abi Sa'id al-Khudri atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sab'ati. Rasulullah bersabda tentang 7 orang alladzina, orang-orang yang yudhilluhumullah, Allah menaungi mereka fi dhillih, di dalam naungannya Allah, yaitu di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah warajulun, seorang laki-laki, mu'allaqun bil masajid, yang terikat terhadap masjid. Maksudnya hatinya terikat kepada masjid. Idza kharaja minhu, apabila dia keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaih, sampai dia kembali lagi ke masjid. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sangat penting untuk diketahui jamaah masjid, supaya mereka semangat untuk sholat 5 waktu ke masjid. Karena orang yang sholat 5 waktu ke masjid, ini ada jaminan dia akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ketika matahari di atas kepala kita sangat dekat sekali dan kita semuanya telanjang di padang mahsyar, keringat bercucuran sangat banyak. Nah, kita perlu kepada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan naungan itu ada 7 cara, ya, sab'ah. Tapi kata-kata 7 ini tidak membatasi, karena adanya kaidah yang mengatakan al-adadu la mafhuma lahu. Al-adadu, jumlah itu, la mafhuma lahu, tidak memiliki mafhum, artinya tidak untuk membatasi. Sehingga ketika Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, bukan berarti hanya 7 orang. Karena itu Al-Imam As-Suyuti menulis satu kitab judulnya Buzughul Hilal fil Khisalil Mujibah Lidhilal. Ini dia mengumpulkan 70 perkara yang bisa menyebabkan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang gampang untuk kita lakukan adalah hadis ini, yaitu seseorang yang hatinya terikat ke masjid, ketika keluar dari masjid sampai kembali lagi. Artinya ketika keluar dari sholat subuh, dia ada niatan nanti zuhur datang lagi. Keluar dari sholat zuhur, ada niatan nanti asar datang lagi. Maka orang yang 5 waktu datang ke masjid, ini sudah termasuk rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id atau dari Abu Hurairah. Jadi rawinya ragu-ragu, apakah dari Abu Sa'id atau dari Abu Hurairah. Nah, keraguan-raguan seperti ini tidak menyebabkan hadisnya dhaif. Kenapa? Karena as-sahabah kulluhum udulun. Semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang adil, yang tidak fasik, sehingga hadisnya bisa diterima. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti sebagian orang Syiah yang mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mereka meyakini para sahabat Nabi, mereka semuanya adalah orang-orang yang adil, sehingga riwayatnya bisa diterima. Mau Abu Sa'id, mau Abu Hurairah, enggak ada masalah. Yang penting sahabat Nabi, pasti hadisnya sahih, atau pasti hadisnya dapat diterima. Faedah berikutnya, kata-kata rajulun, seorang laki-laki, ini tidak membatasi hanya untuk laki-laki. Andaikan ada perempuan yang suka ke masjid, meskipun lebih afdal di rumah, tetapi ketika ada seseorang suka ke masjid, tidak boleh untuk dihalang-halangi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan para suami jangan melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Nah, maka rajulun ini disebut wasfun tardiyun, maksudnya adalah tidak hanya membatasi untuk laki-laki, tapi perempuan pun juga hukumnya sama. Adapun Rasul mengatakan rajul, yang artinya laki-laki, itu karena beliau biasanya bicara di hadapan para laki-laki, sehingga beliau mengucapkan sesuai apa atau sesuai orang yang diajak bicara oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah terakhir, fi dhillihi, dalam naungan Allah, itu maksudnya adalah naungan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain disebutkan fi dhilli arsyihi, di bawah naungan singgasana Allah. Nah, jangan lupa perkataan Imam Ahmad, al-hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Sehingga di sini disebutkan naungan Allah, maksudnya adalah naungan singgasana Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan al-haditsul ashir, hadis yang ke-10. An Qartha'in an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, laisa fihinna taslimun, yang tidak ada padanya salam, tuftahu lahunna, dibuka untuknya, abwabus sama, pintu-pintu langit. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia mengatakan Ubaidah adalah perawi yang dhaif, tetapi hadis ini dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Wallahu a'lam bissawab. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini termasuk sunnah Nabi yang mahjurah, yang sudah banyak ditinggalkan orang. Karena itu penting untuk kita sampaikan kepada jamaah masjid supaya mereka paham ada satu sunnah Nabi yang sangat penting sekali, yaitu 4 rakaat salat sunnah sebelum duhur, langsung 4 rakaat. Meskipun 2 salam juga boleh berdasarkan hadis yang lain, tetapi kalau mau berdasarkan hadis ini, laisa fihinna taslimun, di tengahnya tidak ada salam, artinya langsung 4 rakaat. Menyebabkan apa? Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pintu-pintu langit sudah dibuka oleh Allah, maka amalan kita mudah diterima dan doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadal munadi", apabila mengumandangkan azan seorang yang azan, "Futihat abwabus sama", dibukalah pintu-pintu langit, "Wastujibat du'a", dan dikabulkanlah doa. Jadi fungsi dibukanya pintu langit ini menyebabkan terkabulnya doa-doa kita. Karena doa kita termasuk kalimat yang baik, dan kalimat yang baik itu sifatnya naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Fatir, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu." Surah Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi, hanya kepada Allah, yas'adul kalimut thayyib, naiklah kalimat yang baik, dan amal saleh itu mengangkatnya. Nah, doa termasuk al-kalimut thayyib yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Qartha' ini saya sebutkan karena namanya unik ya. Jadi tidak ada masalah apapun dalam sanadnya, tetapi memang karena namanya jarang sehingga saya tampilkan. Yang biasanya hanya ditampilkan nama sahabatnya, yaitu Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Faedah berikutnya, laisa fihinna taslim, 4 rakaat tanpa ada salam di tengahnya. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah 4 rakaat itu boleh langsung 4. Dan memang ada 3 cara. Cara yang pertama langsung 4, enggak ada masalah, berdasarkan hadis ini. Cara yang kedua langsung 4 tetapi ada tahiyat awal. Itu juga boleh berdasarkan nanti hadis yang ke-11. Cara yang ketiga, dan itulah cara yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada syarah hadis yang ke-11 insyaallah taala. Maka bebas saja kalau kita mau salat 4 rakaat, baik itu sebelum duhur, baik itu ba'da duhur, baik itu sebelum asar, baik itu ba'da isya, itu boleh dengan salah satu dari 3 cara tersebut. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam
kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.